Bersengketa dengan Indonesia di Natuna Utara, Cina bilang perpindahan angkatan lautnya merupakan urutan kedua di dunia. Lantas, atas dasar apakah klaim Cina tersebut? Ini dia informasi selengkapnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Indonesia dan Cina hingga saat ini masih mempersoalkan mengenai Laut Natuna Utara. Persoalan kedaulatan dan teritorial di Laut Natuna Utara muncul ketika Cina dengan berani mengakui kawasan itu miliknya. Cina menganggap jika Laut Natuna Utara merupakan bagian dari teritorial Tiongkok, dan masalah semakin runyam ketika Cina mengidentifikasi bahwa zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara juga miliknya. Ini jelas menimbulkan ketegangan serius antara Cina dan Indonesia di Laut Natuna Utara. Penyebaran Nine Dash Line yang diklaim Cina di Laut Natuna Utara jelas-jelas melanggar UNCLOS atau hukum laut internasional. Karena UNCLOS telah menetapkan mengenai batas-batas teritorial dan kedaulatan laut suatu negara termasuk di Laut Natuna Utara. Cina bahkan berani menolak putusan pengadilan arbitrase internasional mengenai klaimnya di Laut Natuna Utara. Pihak Cina justru menuding jika putusan pengadilan arbitrase internasional mengenai sengketa di Laut Natuna Utara justru adalah hal yang tak benar alias ilegal. Adanya klaim Cina di Laut Natuna Utara sudah disinggung sejak lama oleh Indonesia. Menilik laporan yang dibagikan oleh The New Indian Express, dikatakan bahwa Indonesia sudah meminta klarifikasi Cina mengenai klaimnya di Laut Natuna Utara. Tanggapan juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan, Beijing tidak memiliki klaim atas Pulau Natuna, meninggalkan wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia yang membentang dari pulau tersebut dalam keadaan ketidakpastian dan ambiguitas diplomatik. Ya, ketegangan antara Cina dan Indonesia soal Laut Natuna Utara juga menjadi fokus bahasan berbagai media internasional. Media Timur Tengah seperti Al Jazeera juga ikut memantau perkembangan tensi di Laut Natuna Utara antara Indonesia dan Cina. Dalam salah satu laporannya, Al Jazeera menyinggung mengenai tragedi di Laut Natuna Utara yang terjadi pada 2019 silam. Tragedi itu berkaitan dengan adanya ketegangan antara Indonesia dan Cina di Laut Natuna Utara. Peristiwa itu mengacu pada sengketa internasional atas salah satu wilayah yang paling disengketakan di dunia, karena Indonesia dan Cina mengklaim menguasai wilayah di Laut Cina Selatan yang terletak di perbatasan sejumlah pulau Natuna Indonesia. Karena Cina menganggap bahwa sekitar 90% dari laut yang memiliki luas 3,5 juta kilometer persegi adalah lautnya sendiri. Ya, sementara Indonesia yang terletak di pinggiran selatan Laut Cina Selatan menganggap bahwa daerah dengan perkiraan 1,9 triliun kaki kubik cadangan gas alam adalah zona ekonomi eksklusifnya di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. Pada akhir 2019, dunia hampir menyaksikan konflik militer antara Indonesia dan Cina sebagai akibat dari praktek terakhir di kawasan ekonomi Pasifik yang oleh Indonesia disebut Laut Natuna Utara. Sementara Beijing menganggapnya sebagai daerah penangkapan ikan tradisional Cina. Pada saat yang tepat, pasukan penjaga pantai Cina mulai merambah ke wilayah tersebut dan Jakarta tidak menemukan cara selain mengirim kapal perang dan pesawat tempur F-16 serta mengundang kapal penangkap ikan Indonesia untuk pindah ke wilayah tersebut. Namun ketegangan mereda dengan cepat setelah Cina mundur dari daerah itu. Pada akhir Desember 2019, kapal nelayan Cina muncul di perairan timur laut Pulau Natuna yang sebenarnya termasuk wilayah Laut Cina Selatan Cina. Media Tiongkok tersebut rupanya masih mengingat jelas bagaimana situasi tegang di Natuna kala Indonesia mengerahkan pasukannya. Ketika kapal penjaga pantai terbesar di Indonesia menekan kapal nelayan Cina, negara Cina segera mengirim kapal penjaga pantai tambahan 5.302 dan 2.169 kapal untuk bergabung dalam operasi perlindungan penangkapan ikan
Seiring dengan meningkatnya momentum kedua belah pihak Indonesia memberikan perhatian khusus pada 8 Januari 2020. Indonesia mengirimkan 3 kapal perang, 1 pesawat patroli maritim, dan 1 pesawat pengintai Boeing 737-200 ke Pulau Natuna dan mengumumkan pasukan yang ditempatkan di Natuna telah memasuki keadaan siap tempur.